Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali saya Miss Puri kembali hadir menemani Anda di podcast Secangkir Teh. Masih bersama Miss Happy, seorang psikolog pendidikan, dan juga Miss Hem, seorang pemerhati anak dan remaja, dan sampai sekarang masih aktif mengisi sebuah acara di stasiun radio di Surabaya. Nah, sore ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dengan minggu-minggu sebelumnya. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Hem dan Miss Happy sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, saya sudah hadir. Absen. Alhamdulillah. Miss Hem, bagaimana kabarnya? I'm good, really good. Thank you. And you? I'm good. Alhamdulillah. Sehat. Banyak ketawa dan tersenyum supaya tidak kena ini ya wabah yang sekarang sedang kembali lagi menguji kita. Nah, ini ngomong-ngomong soal ujian ini, Miss Happy. Itu cocok dengan topik kita hari ini. Manusia itu kan tidak pernah lepas dari yang namanya ujian kehidupan. Karena sebagai manusia memang kita setiap hari itu sebenarnya dihadapkan pada ujian yang levelnya berbeda gitu ya, mulai dari yang ringan sampai yang kelas berat. Nah, sebenarnya sih saya tuh penasaran sebenarnya ketika ujian itu datang, sikap awal kita untuk menyikapinya itu yang benar seperti apa? Boleh Miss Hem dulu apa Miss Happy dulu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara masalah ujian sama dengan kita sekolah. Kita pernah sekolah kan dan kita pernah diuji kan, nah itu. Jadi kalau saat sekolah kenapa kita nggak ngerasa itu sesuatu yang kita harus nyari solusi gitu ya, karena itu udah kebiasa bahwa setiap kali kita melakukan pembelajaran dan pendidikan maka harus diuji untuk pengetahuan kita itu udah nancep belum, udah bisa diimplementasikan belum, dan seterusnya. Tapi kalau masuk di kategori ujian itu kehidupan, kenapa banyak orang yang akhirnya stres yang minggu lalu kita bicarakan itu. Kenapa kemudian orang butuh orang lain untuk diskusi dan semuanya. Sikap pertama menurut saya ya karena semua kita itu hidup kita itu perlu diuji terkait dengan kualitas pemikiran kita, kualitas akhlak kita, ya maka mari kita lakukan itu sebagai sesuatu yang wajar. Sama seperti guru menguji siswanya, guru akan tahu bahwa siswanya itu paham dengan pelajarannya, maka dia harus diuji si murid itu. Kalau murid alhamdulillah bisa, maka guru akan bahagia. Sama ketika Allah memberikan sesuatu yang kita katakan sebagai ujian, maka ketika hamba itu bertahan menjadi orang-orang yang soleh, maka Allah pun akan lebih menyayangi hamba tersebut. Gitu. Bismillah ya. Iya, saya sebenarnya sepakat sekali dengan yang disampaikan oleh Miss Hem itu. Makanya tadi saya sampai termangu-mangu. Ini udah tingkatan iman paling tinggi nih, bener-bener. Udah apa ya, maksudnya ya Allah aku padamu, ibaratnya gitu kan, udah wis benar-benar percaya dan pasrah gitu. Tapi kalau mungkin saya ini kan manusia biasa yang dalam usaha proses menuju ke arah sana gitu. Kadang-kadang ya masih toleh-toleh, kadang-kadang masih linglung sendiri gitu. Jadi buat orang-orang yang masih berproses gitu ya untuk mencapai tahapan yang tadi disampaikan Miss Hem tadi ya, ini yang pertama yang kita perlu lakukan adalah tenang gitu. Susah pasti, iya, panik pasti itu yang muncul dalam diri, terus kemudian khawatir mungkin, takut mungkin, marah mungkin dan sebagainya gitu ya. Tapi yang paling penting kita perlu belajar untuk kelola emosi kita dulu dan kita belajar untuk tenang gitu. Karena dalam ketenangan ketika emosi kita turun, logika kita bisa naik gitu. Makanya ada banyak sekali quote-quote gitu ya yang disampaikan bahwa jangan ambil
keputusan kalau sedang marah gitu, jangan berjanji kalau sedang senang gitu ya. Karena biasanya dalam kondisi emosi yang terlalu berlebihan itu kita jadi nggak logikanya nggak jalan gitu. Jadi kurang pertimbangannya kurang matang gitu. Sehingga ketika kita mendapatkan ujian, yang pertama kita perlu lakukan adalah bagaimana mengelola perasaan kita dan belajar untuk tenang gitu. Nah, ketika sudah tenang baru kita berpikir gitu. Bisa berpikir untuk solusinya, bisa berpikir untuk menempatkan sudut pandangnya dan berpikir yang lain-lain gitu. Tapi yang pasti pertama kita perlu belajar untuk kenali emosi dan kelola dulu. Tenang baru kemudian main ke logikanya. Seperti itu Miss Wuri. Baik, terima kasih. Berarti ini mungkin ada hubungannya dengan ini ya. Ketika kita mendapatkan ujian yang berat, itu kan biasanya kita tuh bertanya-tanya, why this is happen to me? Kenapa ini terjadi pada diriku gitu ya? Kenapa sih kok bisa terjadi pada diriku? Kenapa harus aku yang mengalaminya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh sebenarnya hadir dari tadi itu ya, rasa mungkin kaget, stres, takut dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya memang ada nggak sih hubungan antara apa yang kita lakukan dengan akibat yang kita terima ketika ya ini jadinya kita akhirnya diuji begitu. Gimana? Miss Hem, silakan. Oke. Dunia ini saling berpasangan itu kita kan mengatakan kalau laki-laki dengan perempuan gitu ya. Bahkan berpasangan itu bisa terjadi sedih dengan bahagia, tinggi dengan rendah. Kemudian segala sesuatu di dunia itu Allah Maha Cinta dengan keseimbangan yang diberikan. Kita tidak pernah tahu bahwa ada orang di luar sana yang merasa menderita kalau kita tidak pernah merasakan bahagia. Benar apa enggak? Betul. Iya, kita nggak pernah tahu kalau ternyata kita kena duri itu sakit. Karena kita pernah merasa tidak sakit karena tidak kena duri. Itu. Nah, kalau tadi Miss Happy mengatakan ada namanya kenali emosi. Kenali emosi itu tidak serta-merta sehari kita latih bisa, gitu ya. Makanya kalau di beberapa sekolah, ini saya ngomong tetap saya masukkan di pendidikan ya. Di beberapa sekolah itu bahkan mereka mengadakan satu pelatihan dan pelatihan itu entah itu wujudnya outbound, entah itu wujudnya apa saja. Bagaimana kemudian anak-anaknya dibawa kepada sesuatu yang tidak nyaman sehingga mereka bisa merasakan, oh tidak nyaman itu begini. Maka ketika pengen nyaman harus diusahakan seperti apa. Sama dengan kehidupan itu. Kita tahu bahwa ini sakit ya Allah. Ditinggalkan mama, ditinggalkan papa itu sakit. Tapi bagaimana kemudian dia bisa, bersyukur dengan rasa sakit itu mungkin karena saya sekarang sedang dikasih sesuatu agar rasa sakit ini menjadikan saya lebih dekat, agar rasa sakit ini menarik saya sedemikian rupa untuk lebih banyak berdoa, misalnya begitu. Nah, korelasi ini jelas. Allah itu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sehingga begini, saya mau masukkan begini, hamba yang dicintai karena dia punya sebab dicintai. Hamba yang tidak dicintai pun karena dia punya sebab, sehingga tidak mungkin orang yang berperilaku buruk tidak ada efeknya keburukan untuk dia, tidak mungkin. Orang yang baik, misalnya alhamdulillah kita datang pada satu majelis, kita orang baik, orang pasti akan dia datang menyenangkan. Seperti halnya Rasulullah, kemanapun beliau ada orang itu pengen dekat gitu. Nah, pasti ada cause and effect in our life is pastilah. Itu sih, jadi jangan pernah remehkan kebaikan yang kecil yang pernah kita lakukan, pasti itu akan berefek pada kita. Sedemikian juga sebaliknya. Iya, benar. Cuman saya begini, kadangkala ada juga loh suatu kejadian itu yang tidak terjadi karena kesalahan kita secara langsung, gitu. Dalam artian gini, misal nih di sekolah kita dibully sama teman-teman. Gitu. Karena apa gitu misalnya? Karena kita pendek mungkin, atau karena kulit kita ternyata nggak sesuai dengan apa yang dianggap cantik mungkin, dan sebagainya gitu.
Dalam artian di sini maksud saya ada loh suatu kondisi di mana kita tuh nampaknya tidak melakukan suatu kesalahan gitu, tapi kok aku sih yang kena gitu ibaratnya ya. Kenapa sih kok harus aku gitu? Kenapa kok bully aku ibaratnya gitu? Atau kenapa dan penyebab-penyebab yang lainnya gitu ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang itu terjadi ya nggak harus ada sebabnya gitu loh. Allah mau kasih ke kita gitu. Ibarat kalau kita tadi ya kembali ke yang seperti Miss Hem sampaikan tadi gitu. Ya nggak harus karena kita bersalah kita kemudian dikasih ujian gitu. Atau nggak harus karena kita baik kemudian kita dikasih ujian gitu. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita mau memandang ujian ini seperti apa, sesuatu yang mematikan kita, sesuatu yang menghambat kita, sesuatu yang mengecilkan kita, atau sesuatu yang memberikan jalan untuk kita menjadi berkembang atau menjadi sosok yang lebih baik lagi, seperti itu. Baik, ya perlu latihan untuk memahami maksud dibalik sebuah ujian yang datang gitu ya. Belum tentu karena itu kesalahan kita ya, mungkin karena ya tadi itu ya Allah emang mau menguji aja, ini kita berhasil nggak melewatinya gitu. Nah berarti gimana dong cara melatih pikiran untuk selalu positif? Gimana Miss Happy dulu mungkin ya? Oke. Jadi yang pertama memang asupan ya, kita butuh asupan yang positif gitu. Yang butuh dikasih asupan nggak hanya fisik aja, tapi mental kita, pikiran kita itu juga harus dikasih asupan yang positif. Dari mana? Bisa dari lingkungan sekitar kita. Kita cari orang-orang yang positive thinking. Kita cari orang-orang yang grow up gitu. Kemudian kita baca buku-buku yang itu juga membantu kita untuk membangun pikiran kita gitu, membuat kita memiliki pikiran yang bertumbuh, atau kalau bahasa kerennya sekarang itu growth mindset gitu ya. Jadi menyikapi sesuatu itu dari sisi yang positif gitu. Ketika kita tadi ya memasukkan tadi berteman atau berkawan dengan lingkungan yang positif, otomatis mau nggak mau cara berpikir kita, cara kita melihat suatu situasi itu akan terpengaruh juga gitu. Ketika kita memasukkan buku-buku atau video-video atau film itu yang juga positif gitu ya, dalam melihat sesuatu gitu, itu juga akan mempengaruhi cara kita menilai suatu situasi yang datang kepada kita gitu. Nah harapannya ketika kita memilih kita ada di lingkungan yang seperti apa, kita mau memasukkan pemikiran-pemikiran yang seperti apa ke dalam kita mau meyakini nilai-nilai seperti apa, itu kan kita punya pilihan sebenarnya gitu. Jadi itu pun bisa dilatih gitu. Seperti kalau misalnya kita dalam hal ini kita melatih untuk kita punya growth mindset tadi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, seperti itu Miss Wuri. Jadi misalnya ada tambahan mungkin misalnya. Kalau saya itu mesti begini nih, pengalaman pribadi misalnya. Saya udah siap nih mau berangkat kerja begini, tapi ada saja misalnya ada yang baju yang jatuh yang perlu diperbaiki lah atau apapun itu, kondisi yang ternyata menghambat saya berangkat untuk pergi ke satu tempat. Untuk menyadari itu sebagai sesuatu yang nantinya tidak merasa bahwa ini saya sedang diuji, saya sedang diceritakan nih, begitu. Teman juga misalnya kita janjian gitu ya, kita janjian makan bersama, ternyata pada detik di mana kita mau ketemu ada salah satu dari kita ternyata nggak bisa. Ya kalau saya langsung begini, oke, ting, yang harus saya hadirkan adalah pasti ini ada sesuatu yang terbaik. Kalau misalnya kita bertiga ini ketemu, bisa jadi ada persoalan yang nanti malah membuat kita bertengkar, misalnya begitu. Atau ketika saya pas keluar rumah itu tepat di jam yang saya inginkan, pada 5 menit berikutnya bisa jadi saya jatuh atau apa. Dan pikiran itu memang harus diperbesar ya, maksudnya positive thinking itu karena satu, Allah itu maha tahu dari segala yang diketahui, yang merasa diketahui oleh manusia, bahkan sebelum diucapkan Allah tahu. Nah, yang perlu kita semua sama-sama perjuangkan adalah bagaimana kemudian pendidikan ini kita sebarkan, ya mungkin levelnya pasti berbeda ya. Saya yang sudah usia 40 tahun ke atas kemudian sudah pernah mengalami gini, ya perlu ini yang kita sambungkan ke anak-anak kita adalah satu, nak, syukur, rasa syukur itu mendekatkan kita kepada Allah. Itu yang pasti harus kita sampaikan. Syukur itu dengan apa saja. Satu, ketika kamu nggak dalam kondisi yang baik pun, minimal kamu tidak marah kepada orang lain.
atau kamu punya makanan, bagilah sedikit. Itu melatih kesyukuran kita, melatih keikhlasan kita, dan itu harus dilatih betul. Nggak bisa saya yang usia 40 tahun terus kemudian tidak dilatih sama orang tua saya dari kecil terus tiba-tiba saja bisa melakukan ini, ya nggak bisa. Anak-anak kita di usia SD, di usia SMP, kalau mereka di usia kuliah itu bisa alhamdulillah menjadi orang yang suka berdonasi misalnya, suka berjuang untuk orang, nggak mungkin masa SD-nya dilewati dengan foya-foya, itu tidak mungkin. dan ini yang memang harus kita kampanyekan juga ya kepada seluruh anak-anak kita, pemuda dan lain sebagainya semuanya yang bismillah mendengarkan ini. Saya punya satu kalimat yang luar biasa ini dari para ulama kita. Inni uhibbu fulanan fahibba'u. Jadi Allah itu kalau bilang aku cinta kepada hambaku, itu disebarkan di langit. Malaikat, aku cinta pada hambaku yang ini karena dia suka bersedekah, maka malaikat itu penjaga langsung dihadirkan kepada si fulan itu. Nah, hidup kalau kita sudah dicintai Allah, apa coba yang kita takutkan? Nggak ada. Makanya ketika orang tua mencintai anaknya karena Allah, beliau akan menjaga anak-anaknya karena Allah, dan Allah akan menjaga. Dan sebaliknya, kalau hidup kita sudah kehilangan cinta Allah, apa yang bisa kita harapkan? Mau ngeluarin segala macam harta kekayaan kita, Allah nggak cinta, ya pasti ada yang sia-sia aja. Bener, artinya gini, kita mau ambil hikmah itu modal utamanya memang percaya dulu. Mau gitu melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Tapi kalau kita nggak percaya, itu akan sulit kita untuk melihat sesuatu itu dari sisi yang baik gitu. Jadi memang yang pertama iman ya, bahwa apapun yang dikasih Allah sama kita itu sebenarnya pada hakikatnya baik untuk kita. Hanya saja saat ini kita belum paham kenapa sih ini baik untuk kita. Kita memang nggak dipaksa untuk harus paham saat ini juga gitu. Tapi yang penting kita percaya dulu aja deh bahwa Allah tuh sayang sama kita. Ini ada manfaatnya untuk kita. Apa belum tahu. Mungkin gitu. Iya, betul Bang. Kepada anak-anak kita itu memang kalau tadi Miss Happy bilang itu adalah percaya, maka memang dimanapun kurikulum yang harus kita sampaikan. Saya mau bicara terkait dengan kurikulum pendidikan berada di rumah ya. Pertama, kurikulum yang harus dan wajib disampaikan oleh orang tua kepada anak adalah kurikulum akidah. Gitu. Jadi kalau tadi bilang masalah percaya, kalau rukun iman sama rukun Islamnya itu tidak diperbaiki terlebih dahulu kalau di dalam agama kita, ya maka bagaimana anak kita bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik. Ya, kalau waktu kecil tidak kenal, waktu lebih gede diminta membaca pun bisa membaca ilmu pengetahuan, tapi percaya tadi yang disampaikan oleh Miss Happy itu tidak dapat. Bahkan I know that now I live in the community, sehingga mereka kemudian kok komunitasku ngerokok, aku nggak ngerokok, aduh ikutan ngerokok, jadi mudah banget untuk ke bawah karena keyakinannya sudah tidak ada gitu kan. Fondasi utama gitu ya. Iya betul. Ya, Bang Ami. Ya, saya coba simpulkan, yang pertama adalah kita menerimanya dulu dengan tenang, menenangkan diri dulu, sehingga kita akan bisa logis. Nanti mau dibawa kemana ini, step selanjutnya, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan, itu lebih bisa kita pikirkan ketika kita sudah dalam keadaan tenang. Kemudian selalu berpegang teguh bahwa segala ujian yang terjadi itu pasti ada maksud baik di balik semua itu untuk kita. Mungkin nggak sekarang kita paham mengapa itu terjadi pada kita, tapi suatu saat nanti kita pasti akan tahu, walah ternyata ini toh maksud dari ujian yang kemarin kita jalani. Baik Miss Happy, Miss Hem, terima kasih sudah hadir sore ini menemani kita semua. Kita insya Allah hadir lagi minggu depan dengan topik-topik yang tidak kalah serunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.